Ladies, let your hair down. Let your hair down. We's about to get down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nanda Triani dan Putri Oktaviani akan menjelaskan tentang pengujian aktiva tetap. Jadi, aktiva tetap biasanya merupakan bagian investasi yang cukup besar dalam jumlah keseluruhan aset perusahaan. Besarnya investasi yang ditanamkan dalam aktiva tetap menjadikan aktiva tetap itu perlu mendapatkan perhatian yang serius, tidak hanya pada penggunaan dan operasinya saja, tapi juga dalam akuntansinya yang biasanya mencakup perolehan aktiva tetap, penghentian atau pelepasan aktiva tetap, serta penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, perlunya untuk mengetahui serta memahami secara rinci tentang aktiva tetap, baik aktiva tetap berwujud maupun tidak berwujud. Dengan cara demikian, kita mampu mengaplikasikan apa saja yang terdapat di dalam aktiva tetap sebuah perusahaan. Namun, untuk mendapatkan rincian yang baik terhadap aktiva tetap, diperlukan pengendalian terhadap aktiva berupa pengujian substantif. Maka dari itu, dalam makalah ini kami akan membahas tentang audit terhadap siklus pengeluaran. Dan apa aja sih yang dibahas di materi kali ini, yaitu ada rumusan masalahnya. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan aktiva tetap, bagaimana penggolongan aktiva tetap, apa perbedaan karakteristik aktiva tetap dengan aktiva lancar, apa perbedaan pengujian substantif aktiva tetap dengan aktiva lancar, apa saja tujuan pengujian substantif aktiva tetap, bagaimana prosedur audit aktiva tetap. Nah, tujuan masalahnya itu ada satu, untuk mengetahui dan memahami pengertian dan penggolongan aktiva tetap. 2. Untuk mengetahui dan memahami perbedaan karakteristik aktiva tetap dengan aktiva lancar. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami perbedaan pengujian substantif aktiva tetap dengan aktiva lancar. Yang keempat, untuk mengetahui dan memahami tujuan pengujian substantif aktiva tetap. Dan yang kelima, untuk mengetahui dan memahami prosedur audit aktiva tetap. Lanjut ke pengertian aktiva tetap. Apa sih aktiva tetap itu? Aktiva tetap ialah aktiva tetap berwujud yang mempunyai nilai guna ekonomis jangka panjang, dimiliki perusahaan untuk menjalankan operasi guna menunjang perusahaan dalam mencapai tujuan, dan dimiliki perusahaan tidak untuk dijual kembali agar diperoleh laba atas penjualan tersebut. Sedangkan menurut standar akuntansi keuangan pada tahun 2002, aktiva tetap adalah aktiva tetap berwujud yang digunakan dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Selanjutnya ada penggolongan aktiva tetap. Menurut Harahap, penggolongan aktiva tetap dibagi menjadi berbagai sudut. Yang pertama ada sudut substansi, yang isinya itu ada aktiva tetap berwujud seperti lahan, mesin, gedung, dan peralatan. Yang kedua juga ada aktiva tetap yang tidak berwujud, yaitu contohnya kayak copyright, hak cipta, sama franchise. Dan yang kedua ada sudut yang disusutkan. Aktiva tetapnya yaitu bangunan, peralatan, mesin, dan lain-lain. Sedangkan aktiva yang tidak disusutkan seperti tanah. Yang ketiga berdasarkan jenis. Ada yang pertama itu ada lahan, bangunan gedung, mesin, kendaraan, perabotan, peralatan, dan prasarana. Apa sih yang dimaksud dengan lahan? Lahan yang dimaksudkan ini adalah bidang tanah yang terhampar baik dan tempat bangunan yang masih kosong. Dalam akuntansi, apabila ada lahan yang didirikan bangunan di atasnya, harus dipisahkan pencatatannya dari lahan itu sendiri. Kalau yang bangunan gedung, bangunan yang terdiri di atas bumi ini, baik di atas tanah atau air, pencatatannya harus terpisah dari lahan yang menjadi lokasi gedung itu. Yang ketiga ada mesin, yaitu peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan.
Yang keempat ada kendaraan. Semua jenis kendaraan seperti pengangkutan, truk, traktor, mobil, kendaraan roda 2, atau yang lain-lainnya. Dan yang kelima yaitu ada perabot, kayak perabotan kantor, perabot laboratorium, perabotan pabrik, dan semua yang ada di isi dari bangunan tersebut. Yang keenam itu ada peralatan, yaitu peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan, seperti inventaris pabrik, inventaris laboratorium, inventaris gudang, ataupun kantor. Dan yang terakhir ada prasarana. Nah, di Indonesia merupakan kebiasaan bahwa perusahaan membuat klasifikasi khusus prasarana seperti jalan, jembatan, pagar, dan lain-lain. Dan yang kedua, menurut Harananto pada tahun 2002, penggolongan aktivitas tetap dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 bagian. Yang pertama ada aktivitas tetap berwujud yang umur atau masa kegunaannya tidak terbatas. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah tanah yang dipakai sebagai tempat kedudukan bangunan pabrik, bangunan gedung, dan bangunan kantor. Yang kedua, ada aktiva berwujud yang umur atau masa kegunaannya terbatas dan dapat diganti dengan aktiva sejenis apabila masa kegunaan telah berakhir. Nah, contohnya yang termasuk dalam kelompok ini yaitu seperti bangunan, mesin, dan alat pabrik, mebel atau perlengkapan kantor juga termasuk, dan kendaraan. Yang ketiga, ada aktiva tetap. Aktiva tetap yang umur dan masa kegunaannya terbatas dan tidak dapat digantikan dengan aktiva sejenis apabila masa kegunaannya telah habis. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah sumber alam atau tambang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Oktaviani. Saya Putri Oktaviani akan melanjutkan presentasi dari Nanda Triani. Lalu, perbedaan karakteristik aktiva tetap dan aktiva lancar yaitu yang pertama, aktiva tetap mempunyai saldo yang cukup besar dalam neraca. Transaksi perubahan relatif sedikit, namun umumnya menyangkut jumlah yang besar. Yang kedua, kesalahan bisa batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap mempunyai pengaruh kecil terhadap perhitungan laba rugi. Sedangkan kesalahan visa batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva lancar mempunyai pengaruh yang besar terhadap perhitungan laba rugi. Yang ketiga, aktiva tetap disajikan di neraca berdasarkan harga peroleh dikurang depresiasi akumulasi penyusutan sama dengan nilai buku. Selanjutnya, apa perbedaan pengujian substantif terhadap aktiva tetap dengan aktiva lancar? Yang pertama, frekuensi transaksi yang menyangkut aktiva tetap relatif sedikit, maka jumlah waktu yang diperlukan untuk pengujian substantif terhadap aktiva tetap relatif sedikit bila dibandingkan dengan aktiva lancar. Yang kedua, ketepatan visa batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap sedikit pengaruhnya terhadap perhitungan laba rugi. Maka, auditor tidak mengarahkan perhatiannya terhadap masalah ketelitian visa batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap. Pada akhir tahun, sedang dalam pengujian substantif terhadap aktiva lancar. Auditor memusatkan perhatian terhadap aktiva lancar tersebut. Yang ketiga, pengujian substantif terhadap aktiva tetap dititik beratkan pada verifikasi mutasi aktiva tetap yang terjadi dalam tahun yang diaudit. Yang keempat, verifikasi saldo aktiva tetap pada tanggal neraca tidak mendapat perhatian auditor karena aktiva tetap disajikan pada kosnya, bukan nilai pada tanggal neraca seperti halnya dengan aktiva lancar. Selanjutnya, ada prinsip akuntansi menerima umum dalam penyajian aktiva tetap dan neraca. Yang pertama itu, dasar penelitian aktiva tetap harus dicantumkan dalam neraca. Yang kedua, aktiva tetap dijaminkan harus dicantumkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, jumlah
depresiasi akumulasi dan biaya-biaya depresiasi untuk tahun ini harus ditunjukkan dalam laporan keuangan. Yang keempat, metode yang digunakan dalam perhitungan depresiasi golongan besar akibat tetap harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang kelima, akibat tetap harus dipecah ke dalam golongan yang terpisah jika jumlahnya material. Yang terakhir, akibat tetap yang telah habis depresiasi atau nilai bukunya, namun masih digunakan untuk operasional perusahaan jika jumlahnya material harus dijelaskan. Lalu, apa tujuan pengujian substantif terhadap saldo akibat tetap? Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang dengan akibat tetap. Yang kedua, membuktikan keberadaan akibat tetap dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan akibat tetap yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan hak kepemilikan klien atas akibat tetap yang dicantumkan di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajaran penilaian akibat tetap yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan akibat tetap di neraca. Ada 5 prosedur audit akibat tetap. Yang pertama itu prosedur audit awal, yaitu yang pertama, usut saldo akibat tetap yang tercantum di dalam neraca ke saldo akun akibat tetap bersangkutan di buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akibat tetap di buku besar. Yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akibat tetap, serta hitung akumulasi penyusutan akibat tetap tersebut. Yang keempat, usut saldo akun akibat tetap ke kertas kerja tahun lalu. Yang kelima, usut posting pendebetan dan pengkreditan ke dalam jurnal yang bersangkutan. Yang terakhir, lakukan rekonsiliasi akun kontrol terhadap akibat tetap dalam buku besar ke buku pembantu akibat tetap. Yang kedua, prosedur analitik. Prosedur analitik dibagi menjadi 2. Yang pertama, hitung rasio, terdiri dari tingkat perputaran akibat tetap, laba bersih dengan akibat tetap ke modal saham, biaya reparasi dan pemeliharaan dengan akibat tetap. Yang kedua itu lakukan analisis hasil prosedur analitik dengan harapan dari dasarkan pada data masa lalu baik data anggaran maupun data realisasi. Yang ketiga, prosedur pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama, periksa tambahan akibat tetap ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Yang kedua, periksa berkurangnya akibat tetap ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan sisa batas atau cut-off transaksi akibat tetap. Yang keempat, lakukan review terhadap akun biasa maintenance maupun biaya reparasi. Yang keempat, prosedur pengujian terhadap saldo akun rinci, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, lakukan inspeksi atau peninjauan terhadap akibat tetap, terdiri dari lakukan inspeksi terhadap tambahan akibat tetap, lakukan penyelidikan dan sesuaikan jika terjadinya perbedaan, periksa dokumen yang mendukung pembayaran dan pembelian akibat tetap setelah tanggal neraca. Lalu yang kedua, periksa bukti hak kepemilikan akibat tetap dan kontrak yang mendukung penggunaan akibat tetap tersebut. Yang ketiga, lakukan review terhadap penyusutan akibat tetap. Prosedur yang terakhir yaitu prosedur verifikasi penyajian dan pengungkapan bandingkan penyajian akibat tetap dengan prinsip akibat
yang diterima umum. Yang pertama, periksa klarifikasi aktifat tetap di neraca. Yang kedua, periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan aktifat tetap.